مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Bahkan Imam Ad-Darani rahimahullah mengatakan, jikalau kamu menginginkan keperluan dunia atau akhirat, maka janganlah makan kecuali kalau sudah selesai. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kalau makan tuh kalau udah cukup, menurut badan kita cukup, jangan diterusin, selesai sudah. Karena makan ini mengubah akal. Makan bisa mengubah akal. Benar, Pak. Kalau orang makanannya makanan yang daging-daging terus, biasanya temperamen. Ya. Darah tinggi. Bukan darah tinggi, Pak. Sering marah-marah. Ya. Kalau makanannya ketemunya yang tumbuh-tumbuhan, lebih sering tumbuh-tumbuhan, itu biasanya temperamennya lebih lembut. Ya. Ya, contoh aja, Pak, ya, kayak penduduk Mekah terkenal sebagai pengkonsumsi daging. Mekah itu terkenal seperti itu. Maka mereka keras-keras tabiatnya. Berbeda dengan orang-orang Madinah. Ya, kalau di Mekah memang udah kanan kirinya batu-batuan, gunung apa segala macam, keras gitu kan. Jadi sampai makanan pun mereka hobinya dengan yang daging-daging. Maka tabiatnya rata-rata orang Mekah itu keras-keras, walaupun hatinya baik. Tabiat saja, kebiasaannya mereka. Ngomong tuh orang Mekah nggak ada yang pelan. Wah, manggil teriak-teriak itu biasa. Yang kita pikir, wah ngamuk-ngamuk nih marah. Enggak, ternyata emang gayanya begitu. Ya, berbeda dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah, baik iklimnya, ya, daerahnya itu banyak perkebunan dan segala macam. Penduduknya lebih suka makan makanan yang nabati, walaupun mereka makan daging, tapi tidak sebanyak konsumsinya itu seperti orang-orang Mekah. Maka orang-orang Madinah itu lebih dikenal dengan tutur katanya yang lembut. Orang-orang Madinah, Masya Allah, ya, tutur katanya lembut dibandingkan orang-orang yang tinggal di Mekah atau orang-orang Mekah, ya, di zaman. Ya, dan ini pengaruh, sama seperti kita. Atau kita lihat saat ini, ketika orang masuk apa saja ke dalam perutnya, ya, mereka makan apa saja, itu pengaruh pada tabiatnya. Tapi kalau dia makan dengan makanan yang baik, dengan makanan yang tidak terlalu semuanya dihajar saja, maka insya Allah dia akan menemukan dirinya menjadi orang yang lemah lembut. Ya, jadi makanan itu termasuk faktor yang berpengaruh terhadap sifat seseorang. Abu Imran Al-Jauni rahimahullah juga mengatakan, barang siapa yang ingin hatinya terang, maka sedikitkanlah makan. Kadang kita ini ngerasa sempit hati, ya, merasa kesusahan. Itu terkadang datangnya adalah dari makanan yang berlebih. Makanan yang berlebih. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan juga, kalau pengen badan sehat katanya dan tidur kita sedikit, maka sedikitkanlah makan. Ya, karena orang kalau udah kekenyangan ini, penyakit yang paling hebat adalah ngantuk. Ya, kalau habis makan tuh udah datangnya pasti ngantuk. Maka kalau orang ingin bangun malam, ingin ibadahnya gampang, ya, badannya terasa ringan, maka dikatakan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, sedikitkan makan kalian. Bahkan Ibrahim bin Adham, ya, mengatakan, barang siapa yang bisa menguasai perutnya, orang yang bisa menguasai perut, maka dia
menguasai agamanya. Dia menguasai agamanya. Dan barang siapa yang bisa mengendalikan rasa laparnya, maka dia dipastikan memiliki akhlak yang baik. Ya. Imam Bukhari ketika beliau mengarang atau menuliskan hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau itu itikaf di Masjid Nabawi. Imam Bukhari ini, menurut riwayat, dia tiap hari puasa, Pak. Tiap hari puasa. Setiap satu hadis yang dia ini tidak dia lakukan kecuali dia berpuasa. Dalam riwayat bahkan tidak akan dia tuliskan kecuali dia bertemu Rasulullah SAW. Sampai ketemu sama Rasulullah, yakin, baru dia tulis. Ini Imam Bukhari. Dan yang ajaib dari Imam Bukhari adalah beliau sholat subuh ketemu dengan sholat isya itu hanya dengan satu wudu. Ketemu dengan satu wudu. Nah, jadi bisa kita bilang ke kamar mandinya kapan ya? Ya. Karena disebutkan juga beliau hanya membuka puasa itu menurut riwayat yang diceritakan, bahkan di Imam Az-Zahabi dalam ininya mengatakan bahwasanya Imam Bukhari berbuka hanya dengan satu, paling banyak dengan 3 kurma. Dengan 1 kurma sampai 3 kurma. Dan itu juga yang dipakai dia untuk sahurnya. Nah, ini wudu dari subuh ketemu isya. Isya dia wudu lagi ketemu sampai subuh lagi. Jadi wudunya itu yang dipakai, jadi jarang-jarang banget ke kamar mandi. Ya, sangat jarang ke kamar mandi. Dan juga memang bagian dari adabnya beliau, Imam Bukhari itu nggak mau selama dia tinggal di Madinah buang air di kawasan tanah haram. Imam Bukhari ceritakan dia nggak mau buang air di sekitar tanah haram. Kalau sekarang Masya Allah kamar mandi di depan makam Rasul, orang buang air Masya Allah. Ya ini bagian daripada warak, sifat waraknya Imam Bukhari. Dia begitu tahu ini batasan tanah haram kota Madinah, dia nggak pernah selama dia masuk di kota Madinah, tinggal di kota Madinah, pakai sendal tuh nggak mau. Ta'adduban, karena di bawah daripada tanah haram ini, kata Imam Bukhari, ada jasad Rasulullah SAW. Dan dia kalau mau buang air itu keluar jauh, ya, keluar daripada tanah haram. Zaman dulu jauh Pak, itu jalan kaki lumayan. Nah, ini yang dilakukan Imam Bukhari. Maka Masya Allah, ketika seorang menjaga perutnya, dikatakan dia kosongkan perutnya, maka dia termasuk orang yang telah mengendalikan agamanya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya sungguh kenyang itu, kata Imam Syafi'i, bisa membuat badan malas. Yudhayyu zakat, menghilangkan kecerdasan, dan juga bisa mendatangkan kantuk, bikin orang bawaannya tidur aja, dan melemahkan diri dari ibadah, kata Imam Syafi'i. Dan ada ungkapan yang masyhur di kalangan orang Arab yang mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa iza akalna la nashba. Jadi orang-orang Arab yang mereka itu sudah dikenal, ya, mereka ketika dari dulu, bahkan sebelum Rasulullah SAW mengajarkan tentang hadis ini, tentang cara makan yang baik, itu orang-orang Arab punya punya prinsip yang sehat, ya. Orang-orang Arab yang itu punya prinsip, nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kami ini kaum bangsa yang kami ini nggak akan makan kecuali kami dalam keadaan lapar. Ya. Wa iza akalna la nashba. Dan ketika
kami makan, kami nggak makan sampai kami itu kenyang. Jadi makannya nggak sampai berlebihan di situ. Maka ketika itu dilakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang nantinya bakal sehat walafiat. Ya, karena memang sumbernya penyakit itu perut. Ya, tidak makan makanan yang panas juga bagian daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu adab ketika kita makan, kalau nemu makanannya panas, disuruh diemin dulu. Sebab Asma binti Abu Bakar, ya anaknya Sayyidina Abu Bakar, itu ketika radhiyallahu anhuma ya, ketika dia makan makanannya, kalau di sana kan kebiasaan orang-orang tuh makan sup itu Pak. Itu kebiasaan orang Arab. Jadi kalau makan pasti keluar sup, hidangan sup itu. Ya, supnya mau dipanggilnya di sana syurbah. Syurbah. Sup ini biasanya dicampur sama roti biasanya. Nah, kadang-kadang mereka makan langsung dihirup aja itunya. Ketika hidangan itu datang kepada Asma binti Abu Bakar, Sayyidah Asma, ketika itu dia langsung menyampurkan roti di dalamnya. Ketika ditanya kenapa, sebab roti ini bisa meringankan panas, menghilangkan panas yang tadinya mendidih, supaya suhunya biasa saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dan melakukan hal tersebut dan mengatakan innahu a'dhamu lil barakah. Kalau makanannya agak dingin, nggak terlalu panas, itu berkahnya lebih banyak. Bahkan Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Juwairiyah bintul Haris, istrinya Rasulullah SAW, mengatakan karena Rasulullah SAW yakrahut ta'am hatta yadhhabu fawra dukhanihi. Rasulullah membenci, nggak suka makan makanan langsung yang masih ada ngepul, masih ngebul panas, sampai ngebulnya itu hilang baru dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau makan itu lagi panas, kalau bisa diemin dulu dikit sampai nggak ngebul, silahkan. Tapi kalau makan bakso nggak panas nggak seru ya. Makan bakso, ya. Apalagi bakso urat, ya kalau nggak panas nggak enak. Ini diantara adab-adab ketika kita makan. Maka sungguh nikmat yang begitu besar bagi kita seorang mukmin, seorang muslim, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, adab yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kita diajarkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Satu, ya. Baru saja menyebutkan cara makan banget. Ya. Salah satunya saya pernah mendengar kalau bisa walaupun panas jangan ditiup katanya. Ya. Itu seperti apa? Kenapa tiupan itu nggak boleh kan? Ya kalau secara ya baik, kalau niup makanan itu juga dimakruh sama Rasulullah SAW, dimakruhkan. Ya, setelah diteliti penelitiannya ke belakang, itu ternyata yang keluar dari tiupan kita itu Pak udah bukan oksigen lagi, tapi karbon. Ya, hikmahnya di situ. Kalau karbon ini kan berarti racun, yang bisa nyerap hanya tumbuhan. Kalau kita tiupkan di situ berarti makanannya bercampur dengan karbon. Nah, panas itu ketika dia panas, ketika kumpul sama yang karbon tadi, ternyata nyerap dia, nyimpan karbon tersebut. Ya justru makanannya jadi bukannya sehat, malah ya, jadi penyakit. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sekali lagi itu bukan berarti hanya omongan saja, hikmahnya di belakang hari baru orang banyak tahu. Ya kan pembuktian daripada Al-Quran dan perkataan Rasulullah ini kan setelah dibuktikannya orang-orang belakangan. Ya, Rasulullah pernah mengatakan tentang molekul, tentang apa segala macam, apa zaman dulu kepikiran ada mikroskop, kan nggak ada. Tapi terbukti di belakang hari seperti itu. Nah itu hikmah yang ada. Memang itu dilakukan oleh, dikatakan oleh Rasulullah untuk tidak
meniup makanan ketika dalam keadaan panas. Ya tadi satu lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Jadi begini Ustaz, seringkali saya baca referensi apa sih kebiasaan sahabat-sahabat zaman dahulu. Mereka sering sekali menahan lapar, bahkan untuk sehari 2 hari kadang-kadang nggak makan gitu. Khususnya pada zaman perang Tabuk. Bahkan Rasulullah sampai 2 hari 3 hari itu nggak makan, sampai menunjukkan bahwa batunya banyak di dalam perutnya, di perutnya. Diganjal betul. Yang saya pengen tanyakan, di satu sisi ada anjuran untuk jangan telat makan, karena kalau telat makan itu cenderung akan muncul mah, lambung dan sebagainya. Tapi kok di zaman Nabi itu sampai 2-3 hari nggak makan pun nggak ada masalah gitu. Ini apakah pola makan yang salah di zaman sekarang atau ada hal lain yang mungkin nggak diketahui gitu? Ya, kalau masalah makannya itu orang nggak makan memang itu jadi standar orang survival yang suka hiking, suka ini atau mungkin dalam tentara Pak ya. Tentara itu punya standar orang sampai 5 hari itu nggak mati, nggak makan tuh nggak mati. Cuma memang tenaga berkurang dan segala macam ya. Bukan berarti di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW pada waktu itu orang-orang itu nggak makan sama sekali, tidak. Minum tetap minum, ya. Cuma memang makanan pada waktu perang Tabuk itu dalam keadaan yang sulit sekali, lagi paceklik. Jadi berangkat perang pun barang-barang yang mereka bawa itu pembekalannya seadanya, ya. Dan di jalan Tabuk itu kurang lebih hampir 68 kilo ya dari Madinah itu. Dia arahnya arah Madinah, arah Tabuk itu kurang lebih 68 kiloan. Daerah itu memang daerah yang kering, walaupun ada sebagian itu wadi-wadi, ada oase-oase, tapi perkebunannya nggak seperti Madinah. Dan ketika waktu perang Tabuk memang diceritakan di saat itu masih dalam keadaan yang sangat-sangat panas, gersang. Ya, jadi istilahnya apa ya? Lagi musim panas yang bahkan buah pun pada waktu itu nggak banyak keluar. Ya, kalau lagi panas-panas banget, memang kurma itu nggak berbuah juga. Ya, jadi di saat paceklik lah bahasa kita lagi paceklik, lagi kemarau panjang, maka mereka bisa bertahan tuh beberapa hari nggak makan. Ya kalau pola makan jelas-jelas orang yang sekarang kita nih generasi yang sekarang sudah generasi apa namanya minyak, generasi semuanya serba instan, ya berbeda dengan makanan orang-orang dulu yang alami. Ya kalau orang-orang daerah kita bisa bedakan lah, orang-orang di daerah yang makannya masih asli cuma godok telo, ya, nasinya dikukus, sama kita yang sekarang masak pakai rice cooker. Terus makanannya udah semuanya serba digoreng, itu berbeda kekuatannya. Mereka ngangkat pohon, 1 pohon 2 pohon diangkat sendiri itu masih kuat, lah kita boro-boro. Istilahnya, walaupun dengan kelihatan badannya lebih sehat kita punya tiap hari olahraga. Mereka mungkin nggak olahraganya pergi ke sawah, olahraganya naik ini dengan makanan yang hanya begitu saja, itu aja udah beda. Ini yang keadaan sekarang nih, apalagi keadaan zaman dulu. Tapi kalau mereka orang-orang yang bisa nahan lapar, nggak makan beberapa hari itu, ya memang udah standar. Di situ ada standarisasi manusia itu nggak makan beberapa hari itu nggak bakalan mati. Ya. Dan itu yang membuat mereka justru tambah kuat girahnya. Mereka punya semangat juangnya tambah tinggi di situ. Karena memang saya lihat kalau perawakan sahabat, perawakan Nabi itu makanya mungkin seadanya tapi badannya bisa terus tegak. Beda dengan kita banyak makan tapi gimana gitu. Ya, Loyo. Itu jangan jauh-jauh zaman Rasulullah. Zaman kita sekarang ini kita bisa orang-orang di daerah yang makanannya masih serba alami. Ya, dibandingkan dengan orang-orang yang kita dikit-dikit semuanya digoreng, makan nasinya nggak pakai dikukus, itu aja udah beda. Ya, dan ternyata ya secara keilmuan, walaupun itu bukan keilmuan saya ya, tapi secara artikel yang tertulis banyak sekali
makanan-makanan ini justru yang sekarang kita konsumsi jadi nggak sehat dengan cara-cara yang modern sekarang ini. Ya, kalau sahabat Rasulullah dan orang-orang dulu yang masya Allah, ya subhanallah, mereka makannya niatnya sudah, ya mungkin sekarang kita niatnya makan itu untuk kenyang ya. Walaupun baca Allahumma barik lana fima razaqtana, tapi niatnya yang awalnya wah gimana caranya kenyang. Ya ini aja udah berbeda. Kalau udah niatnya udah beda, ya larinya ke tubuh juga fungsinya nanti berbeda. Seperti itu. Ya. Makan sambil berdiri dan makan terburu-buru itu hanya etika aja atau ada efek samping? Pertama etika, secara adab nggak bagus. Kita kan yang membedakan kita sama binatang itu sama orang makhluk yang lain adalah di adab. Itu pertama. Kemudian secara bahkan minum saja. Minum itu kalau berdiri itu memang pernah dilakukan Rasulullah juga. Artinya bukan hal yang tabu ketika orang minum sambil berdiri. Ya, silahkan. Cuma yang adab yang bagus itu sambil duduk. Nah, secara kedokteran itu secara ilmu atibba itu ketika orang minum saja nih, kita nggak usah ngomong makan ya, minum. Ketika minum yang langsung masuk ke dalam perut, ke dalam keadaan berdiri, itu ada beberapa partikel dari minuman itu yang bisa menyebabkan pengapuran. Dan ketika dalam keadaan berdiri itu langsung ke arah tulang. Itu disebutkan hasil penelitian itu seperti itu. Jadi banyak orang yang rapuh tulangnya itu karena keseringan minumnya berdiri, Pak. Jadi ngumpul di situ, jadi ngerusak di tulang. Tapi kalau orang minumnya ambil duduk, ya itu nanti tersaring di situ. Nah begitu juga makan sambil berdiri dengan makan orang yang sambil duduk itu juga berbeda ya di situ. Jadi kembali pertama masalah adab, ya, adab yang membedakan kita dengan orang-orang yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, itu tata cara yang seperti itu dari adabnya. Kalau enggak ya kita nggak ada bedanya dengan orang kafir, dengan tidak ada bedanya dengan binatang. Ya. Kalau orang kafir kan kita ini kan manusia ini disebutnya juga hayawan, Pak. Cuma bedanya manusia ini hayawan natik, dikasih akal. Nah kalau akalnya natiknya nggak dipakai, apa bedanya dengan hayawan yang biasa gitu, dengan manusia biasa, dengan binatang-binatang yang lain. Ini yang membedakan kita dengan hewan. Makanya manusia kita ini hayawan juga, cuma hayawan natik, hewan yang dikasih akal sama Allah, hewan yang dikasih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana adab kita seperti itu. Gitu bagus. Ya, makan buru-buru, khususnya nggak pendek itu. Yang disunahkan Rasulullah itu dikunyah, ya, dikunyah sampai lembut. Ya, karena membantu pencernaan. Ya, kembali tadi kan kita udah bicara tentang liver, bicara tentang hati. Kalau hati ini, liver ini dapat asupannya yang dicerna itu adalah makanan yang halus, ya makanan yang halus, maka dia bisa mengeluarkan racun-racun itu lebih cepat, pencernaannya lebih cepat. Ya. Kalau seandainya memang makanannya cepat dan ini jadi kerjanya liver itu lebih keras. Nggak buru-buru, ngunyahnya cepetan. Nah, ya, ada yang lama kan ngunyahnya lamaan kan gitu. Bukan pembenaran nih, nggak pembenaran. Allahu a'lam bishawab. Ya. Oke. Kalau kami sedang resepsi itu kan kursi sedikit tuh Pak, banyak gimana? Ya kembali, bukan berarti artinya ada beberapa hal yang kita perhatikan. Baik kalau untuk orang-orang yang menjaga dirinya ya dia nggak bakalan mau, dia tunggu, dia cari. Tapi kalau seandainya memang harus makan juga, harus ini ya silahkan saja. Ini hanya makruh saja, bukan hal yang haram. Jadi kita seandainya orang yang benar jaga kesehatannya, atau biasanya orang-orang yang berilmu yang mereka menjaga dirinya, ya mereka nggak mau makan seperti itu.
ya mereka akan cari tempat bahkan nongkrong, paling enggak ya senderan lah duduk gitu ya, jongkok Karena istilahnya. pernah begitu jongkok minum itu dilatih orang. Ya nggak apa-apa, yang penting kan sehatnya kan bapak bukan orang. Giliran bapak sakit kan orang nggak tahu. Sama si parah dilatih orang gitu. Cuekin aja. Karena kalau giliran sakit mereka nggak tahu kalau kita sakit kan begitu pak. Kalau giliran sehat kita yang jaga kesehatan buat diri kita kan yang nggak aman kita. Mungkin bahasa kini kan buka. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang baik datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.